Selamat pagi anak-anak semua, selamat jumpa lagi, salam sehat bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa lagi tentunya dengan memulai tema yang baru, ya, pembelajaran yang baru. Setelah kita sudah melaksanakan PTS, pastinya kita banyak hal-hal yang mungkin dalam proses pembelajaran banyak hal-hal yang belum kita mengerti, namun seiring berjalannya waktu kita pasti akan menemukan jawabannya. Dan intinya pada pembelajaran, pada proses pembelajaran itu kita harus sering bertanya, karena dengan bertanya kita akan memperoleh sesuatu jawaban atas kebingungan kita. Ya, hari ini Bapak ingin memberikan materi pembelajaran matematika. Untuk itu, anak-anak, selamat menyimak, dan mungkin kalau dalam pembelajaran ini ada hal-hal yang kurang, Bapak mohon maaf karena ada beberapa kendala ya. Nah, mari kita ikuti bersama materi pembelajaran matematika hari ini. Ya. Pembelajaran matematika yang akan kita belajarkan hari ini yaitu tentang KPK dan FPB. Ada bagian-bagian yang harus kita pahami dulu untuk mengerti bagaimana cara menentukan KPK dan FPB dan juga cara membedakannya. Mari kita mengikuti tahap yang pertama, ya. Nah, KPK dan FPB, ya. KPK itu kepanjangannya konsep kelipatan persekutuan terkecil. Sedangkan FPB faktor persekutuan terbesar. Mungkin kalian bingung dengan kata-kata KPK dan FPB. Mari kita lihat ya suku kata yang ada pada KPK dan FPB. Apa itu kelipatan? Kelipatan bilangan adalah penjumlahan berulang dengan angka yang sama. Contohnya kelipatan 2. Maka bilangan 2 pertama akan ditambah dengan bilangan 2 dan seterusnya ditambah dengan bilangan 2. Ya, jadi setiap bilangan pertama 2 ditambah 2. Bilangan itu hasilnya ditambah 2 lagi. Hasilnya ditambah 2 lagi. Begitu, kelipatan 2 seperti itu ya. Nah, yang berikut apa itu persekutuan? Persekutuan dari kata sekutu atau kelompok, maka persekutuan terbesar diartikan kelompok atau sekutu-sekutu yang terbesar. Ya, kalau dalam persekutuan bilangan berarti kelompok-kelompok bilangan ya. Jika yang ditanya persekutuan bilangan yang terbesar dari bilangan 1 sampai 10, ya paling kita ambil bilangan 10. Yang terkecil paling 1. Ya, rata-rata dari bilangan 1 sampai 10 atau nilai tengahnya itu kita bisa ambil 5,5 ya, itu. Nah, itu contoh untuk memahami konsep KPK dan FPB. Nah, berikut kita masuk faktorisasi prima. Nah, dari kata faktorisasi prima ada kata faktor dan prima ya. Faktor bilangan. Kemarin Bapak sudah jelaskan apa itu faktor bilangan ya. A dikali B sama dengan C. Itu rumusnya. A dikali B sama dengan C. Ya. A adalah faktor dari B. A dan B harus bilangan asli. C adalah hasil perkalian antara A kali B. Itu faktor. Faktor yang mempengaruhi B sehingga dapatnya C. Ya. Nah, bilangan prima, sekarang kita masuk bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1.
yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh, 2 dan 3 adalah bilangan prima. Kenapa? Bilangan 2 itu memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan angka 2 itu sendiri. Ya, bilangan 3 juga seperti itu. Memiliki 2 faktor. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Kenapa? Karena bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Ya. Beda kalau angka 4. Dia memiliki lebih dari 2 faktor, maka dia disebut bukan bilangan prima. Ya. Bilangan yang lebih besar dari bilangan prima itu disebut bilangan komposit. Nanti kalian akan belajar itu bilangan komposit ya. Nah, yang berikut ini adalah tabel di mana berisikan bilangan-bilangan prima. Bilangan prima dari bilangan 2 sampai 1000, bilangan prima yang kurang dari 1000 itu ada 168 bilangan. Ada bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kenapa bilangan-bilangan ini disebut bilangan prima? Yaitu tadi bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, bilangan 2 hanya dapat dibagi dengan 2 dan 1. Bilangan 3 hanya dapat dibagi dengan 3 dan juga bilangan 1. Begitu juga bilangan 5. Hanya dapat dibagi dengan bilangan 5 dan juga bilangan 1. Ya, jadi hasilnya nilainya nilai mutlak, nggak ada nilai negatif. Dan juga nilainya angkanya murni. Bukan angka desimal atau angka bukan angka desimal ya. Jadi harus memiliki nilai koma atau nilai persepuluhan, perseratusan itu. Bukan. Nah, yang berikut, jadi tabel ini kalian akan pelajari, semoga dapat membantu kalian, karena nanti dalam penugasan pasti kalian akan disuruh entah itu mencari bilangan prima yang kurang dari angka 10. Berarti kalian cari, melihat tabel tersebut. Mencari bilangan prima yang berada di antara bilangan 20 dan 25. Ada tidak? Ya. Mencari bilangan prima yang kurang dari 50 itu, atau lebih dari 40 atau kurang dari 50 itu. Coba kalian cari. Itu nanti tabel ini bisa kalian gunakan. Tapi kalian juga harus bisa mengetahui tanpa harus melihat tabel bilangan prima ini ya. Harus bisa mencari sendiri bilangan prima. Itu aja, kuncinya adalah bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Kenapa 10 bukan bilangan prima? Karena memiliki lebih dari 2 faktor. Bilangan prima bisa dibagi 2, bisa dibagi 5, ya, bisa dibagi 4. Banyak faktornya. Sehingga tidak disebut dengan bilangan prima. Yang berikut. Nah, faktor prima, kita masuk pada tahap faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor suatu bilangan yang berbentuk bilangan prima. Tadi Bapak sudah jelaskan faktor itu apa, faktor bilangan itu apa, ya. Jadi faktor prima adalah faktor-faktor suatu bilangan yang berbentuk bilangan prima. Jadi tidak melenceng dari bilangan prima tadi ya. Sedangkan faktorisasi prima adalah perkalian faktor-faktor prima. Perkalian faktor-faktor prima tersebut. Ya.
Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan faktor prima dari sebuah bilangan? Yaitu kita membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima sampai didapat hasil bagi berupa bilangan prima juga. Ya, mari kita lihat contohnya. Nah, cara untuk mencari faktor prima dari suatu bilangan dapat dilakukan dengan menggunakan pohon faktor. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini mencari faktor prima dari bilangan 14 dan 40. Berarti cara pertama tadi membagi dengan bilangan prima sampai didapatkan bilangan prima itu sendiri. Ya. Di sini bilangan 14 kita menggunakan pohon faktor, ya. Akar bagian kiri pohon ini itu dibagi dengan angka 2. Akar bagian kanan itu hasil. Ya. Jadi bilangan 14 kita bagi dengan bilangan prima yaitu angka 2, maka didapat hasilnya bilangan 7. Bilangan 7 ini apakah bilangan prima? Termasuk bilangan prima. Ya, karena hanya memiliki 2 faktor. Apakah bilangan 7 bisa dibagi 6? Bisa, tetapi dalam prosesnya itu atau hasil pembagian bilangan 7 dengan bilangan 6 tidak mendapatkan nilai atau bilangan murni. Pasti saja bilangannya bilangan pecahan. Yang berikut bilangan 40. Ya, sama seperti bilangan 14 ya, menggunakan pohon faktor. Akar pohon bagian kiri itu dibagi dengan bilangan prima. Ya, setiap bilangan untuk mencari faktor prima, akar bagian kiri itu dibagi dengan bilangan prima. Ya, jangan salah tempat. Nah, bilangan 40 dibagi dengan bilangan prima, yaitu bilangan 2, maka diperoleh bilangan 20. Ini belum bisa, ini bukan bilangan prima, maka kita bagi lagi dengan bilangan prima, sampai kita mendapatkan bilangan prima, hasil akhirnya bilangan prima. Ya. 20 kita bagi lagi, bagi dengan bilangan prima, yaitu akar bagian kiri ya, bagian kiri kita taruh angka 2. Nah, di sini bilangan 2 adalah bilangan prima. 20 dibagi 2, hasilnya bilangan 10. Bilangan 10, oke, belum. Masih merupakan bilangan yang bukan merupakan bilangan prima. Ya, kita bagi lagi dengan bilangan prima lagi, bilangan 2. Coba, bilangan 10 dibagi bilangan prima 2, hasilnya 5. Apakah bilangan 5 merupakan bilangan prima? Ya, termasuk bilangan prima. Maka dari itu kita dapat ambil kesimpulan. Pada gambar tersebut, ya, gambar pohon faktor tersebut, disajikan proses pemfaktoran. Jadi ada bilangan-bilangan yang merupakan faktor-faktor dari bilangan 40 itu sendiri. Jadi bilangan yang menghasilkan perkalian atau bilangan yang menghasilkan bilangan 40, yaitu bilangan 2 dikali 20, bilangan 2 dikali 10, ya, 4 dikali 10, itu adalah bilangan yang merupakan faktor dari bilangan 40. Dengan menggunakan pohon faktor, maka kita mengetahui faktor prima dari suatu bilangan. Nah, dari pohon faktor di atas, didapatkan hasil bahwa angka 14 memiliki faktor prima 2 kali 7. Atau 2 dan 7. Ya. Sedangkan angka 40 memiliki faktor prima 2, ya tadi 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 bilangan faktor prima, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Itu adalah faktor prima dari bilangan 40. Coba kalian hitung. 2 dikali 2 dikali 2 lagi dikali 5.
Pasti hasilnya 40 ya. Oke, yang berikut. Oke, cara tadi ya dapat kamu lakukan pada berbagai langkah lain. Langkah yang diperlukan yaitu yang pertama. Yang pertama, bagi angka tersebut dengan bilangan prima 2 ya. Bagilah angka bilangan yang mau kita cari bilangan faktor primanya itu dengan dibagi dengan bilangan prima yang paling terkecil. Tadi bilangan 2 ya. Jika sudah kita bisa bagikan dengan bilangan 2, maka kita dapat melanjutkan dengan membagi dengan angka 3. Jika tidak, atau masih bisa dibagikan dengan angka 2, lanjutkan. Nah, berikut, jika sudah tidak bisa dibagi dengan angka 3, kamu melanjutkan dengan membagi dengan angka 5. Coba, ya. Jadi di sini tidak hanya satu bilangan yang kita gunakan. Bilangan prima yang kita gunakan mulai dari angka 2, 3, 5, dan seterusnya. Asalkan bilangan itu bisa mendapatkan hasil terakhir bilangan prima. Ya. Dan seterusnya, kamu melanjutkan atau membagi bilangan tersebut dengan bilangan angka prima selanjutnya. Sampai angka tersebut habis dibagi. Itulah langkah-langkah. Ya, jadi untuk pembelajaran kita hari ini yaitu untuk sebagai tahap awal untuk mengetahui atau mengenal atau bisa memahami konsep KPK dan FPB. Kita terlebih dahulu mengetahui faktor-faktor bilangan, faktor prima, dan faktorisasi prima. Ya, pada subbab ini kita hanya membahas tentang faktor prima atau faktor bilangan prima itu sendiri ya. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana cara menentukan KPK dan FPB. Yang penting anak-anak sudah memahami apa itu bilangan prima dan juga cara menentukan faktor prima ya. Oke anak-anak, mudah-mudahan materi pagi ini bermanfaat. Jika ada kebingungan atau hal yang belum mengerti, kalian boleh bertanya melalui grup atau japri ke Bapak. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi pada kesempatan berikut. Sampai jumpa anak-anak.